Maudiar, amunisi Amin Rais hingga Anies CS dikuras habis oleh Jokowi. Atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU, kan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Yang dinamakan the power of netizen atau kekuatan para netizen memang sering jadi solusi ketika ada problem yang sulit diatasi sendiri. Misalnya, ketika ada korban KDRT atau kehilangan anggota keluarga, kasus-kasus tersebut kan memang real ya, mereka memang korban. Dan biasanya dalam waktu singkat, bakal viral serta akan menyita perhatian publik. Lalu hal itu diberitakan secara masif di media massa. Nah, inilah reaksi yang diharapkan ketika aktor-aktor politik memainkan strategi playing victim atau berlagak menjadi korban. Targetnya ya jadi perhatian publik, mendapat simpati publik, dan diberitakan dengan masif di media massa. Tapi bedanya, mereka ini hanya berlagak jadi korban, bukan korban beneran. Karena yang dilempar itu hanyalah narasi ataupun isu. Seperti kita ketahui, Partai Demokrat itu sangat akrab dengan strategi play victimnya. Masih ingat kan bagaimana AHY bikin heboh minta klarifikasi dari Presiden Jokowi soal kudeta partainya? Padahal itu urusan internal Partai Demokrat sendiri. Lalu SBY melempar isu bahwa Pilpres 2024 sudah diatur untuk hanya diikuti oleh 2 capres maupun cawapres saja. Ketika Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 dan Demokrat menjadi salah satu partai yang bakal bergabung dalam koalisi pengusung Anies tersebut, Demokrat kembali memainkan strategi ini. Andi Arief pun melemparkan isu bahwa ada upaya untuk menjegal koalisi yang mencalonkan Anies Baswedan agar Anies tidak mendapat koalisi untuk nyapres. Silakan aja mau dimuat-muat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Jahat bukan? Nah, strategi playing victim tersebut kemudian dipakai oleh temannya Demokrat, yaitu Nasdem, untuk mempopulerkan bakal capresnya, yaitu Anies Baswedan. Kita pun mendengar kehebohan bahwa izin acara Anies Baswedan di Aceh dicabut, seakan sebagai suatu kesengajaan Pemda di sana. Padahal ya, karena tempatnya itu mau untuk direnovasi. Tapi anehnya, Nasdem sudah koar-koar sampai menyebut rakyat Indonesia tersakiti karena safari politik Anies dihalangi. Lalu ada pula isu pelemparan telur busuk ke kantor Nasdem di Aceh yang kemudian dibantah oleh aparat kepolisian setempat bahwa telur busuk tersebut ada di jalan raya yang bisa jadi punya pedagang telur yang terjatuh. Itu pun jumlah telurnya sangat sedikit dan gak masuk ke halaman kantor Nasdem. Kemudian ada lagi sebuah artikel yang ditayangkan oleh sebuah media online. Artikel opini tersebut ditulis oleh pendukung Anies tentunya. Judulnya sangat play victim sekali, yakni hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Ini serupa dengan apa yang disebut oleh Anies dulu ketika berkampanye di Pilkada DKI, yakni hanya kecurangan yang bisa menghentikan pasangan Anies Sandi. Selain Anies, Nasdem, ataupun Demokrat, ada juga Amin Rais yang juga memainkan strategi yang sama. Baru-baru ini, ketika Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU,
karena secara faktual memang tidak memenuhi syarat kualifikasi. Amin Rais pun menyebut Partai Umat disingkirkan dari pemilu 2024 atas perintah kekuatan besar yaitu rezim. Namun kemudian dari hasil mediasi oleh Bawaslu, akhirnya Partai Umat pun diberikan kesempatan lagi untuk verifikasi ulang. Kurang baik apa coba? Tapi juga tetap gagal karena gak lolos verifikasi. Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Nah, itulah tadi contoh-contoh para elit politik memainkan strategi playing victim tanpa rasa malu, atau memang urat malunya sudah putus. Hingga kalau dalam bahasa Jawa pun disebut rai gedek. Padahal sudah ketahuan gak bener ya, kok gak malu ya? Mungkin strategi yang kurang ajar ini sudah bikin gemes Presiden Jokowi. Karena semua kesalahan diarahkan ke pemerintah, dari urusan izin lokasi sampai gak lolos verifikasi, biasanya akan ditimpakan kesalahannya ke pemerintah yang katanya dikendalikan oleh oligarki. Gitu kan? Akhirnya Presiden Jokowi pun mengambil langkah yang frontal, seperti yang pernah saya sebut dalam video-video sebelumnya. Nampaknya saat ini ada sedikit pergeseran atau perubahan cara bermain catur ala Presiden Jokowi. Kalau dulu sering menggunakan simbol, namun sekarang ini Presiden Jokowi lebih ekspresif, lebih frontal, lebih garang gitu. Contohnya, ketika beliau menyebut jangan sembrono memilih capres, itu kan sudah sangat direct ya. Secara langsung dilontarkan di depan hidung yang disentil. Udah gak pakai simbol-simbol lagi. Nah, mungkin karena sudah gemes, berkali-kali dijadikan kambing hitam oleh lawan politiknya yang memainkan strategi playing victim. Akhirnya gantian Presiden Jokowi yang nyerang duluan. Presiden Jokowi pun memamerkan bahwa beliau sudah beberapa langkah ke depan, sudah bisa memprediksi amunisi apalagi yang bakal dipakai oleh para lawan. Bahkan saya kira Presiden Jokowi sudah melucuti semua amunisi tersebut, bahkan sampai habis. Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ada 3 poin penting. Ini disebutkan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan di acara perayaan HUT Partai Hanura pada hari Rabu lalu. Pertama, jika nanti ada yang gagal koalisi partai, maka nanti yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam adalah istana lagi. Di sini maksudnya yang disalahkan ya pihak Presiden Jokowi lagi. Padahal beliau sangat tidak tahu urusan koalisi antar partai. Itu kan antar ketua partai yang ketemu. Tapi menurut Presiden Jokowi, yang paling enak dan paling mudah memang mengkambing hitamkan Presiden, melemparkan segala kesalahan kepada Presiden. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya, padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Kedua, ketika ada yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, tuduhan pun pasti dilemparkan ke pihak Presiden Jokowi lagi. Padahal urusan lolos ataupun tidak lolos peserta pemilu itu kan urusannya KPU. Pihak Presiden Jokowi nggak ngerti apa-apa soal itu. Itu 100% urusannya KPU. Sedangkan KPU sendiri adalah lembaga independen. Presiden tidak punya wewenang atau tidak bisa ikut-ikutan apalagi mengintervensi. Lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024 itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU, bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen, jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada. Ketiga, nanti ketika ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan politik supaya bisa nyapres, dan ternyata tidak bisa, dan pasti